Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, ada kalanya Tuhan memberikan kepercayaan pada kita akan hal-hal yang kecil yang mungkin kita anggap sepele. Namun hal ini akan membuktikan kesetiaan dan ketaatan kita pada segala perintah Tuhan. Apabila kita setia dan bertanggung jawab akan hal-hal kecil, maka Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab akan hal-hal yang lebih besar lagi. Melatih dan mendisiplinkan hidup kita untuk lebih menjadi baik sebagai pelayan-pelayan Tuhan, baik itu dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, gereja, dan masyarakat sekitar. Bagaimana sikap kita dalam mentaati segala yang Tuhan perintahkan akan menentukan jalan kehidupan kita, saudaraku. Segalanya dimulai dari ketaatan dan kesetiaan kita pada Tuhan Allah. Kali ini kita akan belajar di bacaan perjanjian baru, yaitu dari surat Yakobus pasal 4 ayat 7-10. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Yakobus 4 ayat 7-10. Beginilah firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, Rasul Yakobus yang pada awalnya menolak Yesus sebagai Mesia Tuhan, pada akhirnya menjadi pengikut Yesus Kristus. Ia memiliki tanggung jawab yang besar sebagai salah satu pemimpin gereja di Yerusalem. Surat Yakobus ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi pengikut Kristus dan hidup tersebar di beberapa daerah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Herodes Agripa I yang bertahta pada tahun 10 sebelum Masehi sampai tahun 44 Masehi. Penguasa Yudea yang juga cucu Raja Herodes Agung. Tulisan Rasul Yakobus kaya dengan ajaran-ajaran keimanan dan penerapannya untuk hidup dalam hikmat Allah setiap hari. Ayat-ayat ini penuh dengan perintah Tuhan untuk orang-orang beriman yang mungkin tidak mudah untuk menjalaninya. Namun, kita mengerti, saudara, bahwa Roh Kudus atau Roh Allah sendiri yang dapat menolong dan memberikan kekuatan bagi kita. Di pelajaran Alkitab kali ini kita akan lihat beberapa poin utama dari pasal tersebut dan kita akan pelajari lebih dalam lagi sehingga kita dapat mengerti dengan jelas. Poin yang pertama adalah tunduk pada Allah. Saudaraku, apabila kita mendengar kata tunduk, maka akan selalu berkait dengan pengertian akan seorang yang berada di bawah otoritas orang lain atau badan hukum yang lebih tinggi. Misalnya, tunduk pada aturan orang tua, tunduk pada peraturan sekolah, tunduk pada hukum-hukum negara. Lawan kata tunduk adalah membangkang atau memberontak. Kita diperintahkan untuk tunduk pada Allah, yaitu patuh pada firman Allah yang tertulis di Alkitab, menjalaninya dengan sepenuh hati dan tidak setengah-setengah. Sebagai contoh, apabila firman mengajarkan kita untuk memaafkan orang lain, maka kita harus lakukan itu, saudara. Dengan demikian, kita tunduk pada Tuhan. Tunduk pada Allah juga berarti kita tidak melakukan sesuatu untuk memenuhi segala ambisi dan keinginan diri sendiri, kapanpun dan dimanapun.
Segala perkara harus kita serahkan sepenuhnya pada Tuhan Allah dalam kesabaran dan doa. Yang kedua, melawan iblis. Saudaraku, tidak ada satupun orang di dunia ini yang mampu melawan iblis sendiri. Hanya Yesus Kristus yang mampu. Melawan iblis di sini bukan berarti bertempur dengan iblis dan menggunakan kekuatan sendiri. Namun berpegang kuat pada firman Tuhan untuk melawan segala godaan iblis yang menyerang pikiran, hati, dan iman kita. Melawan iblis bagi orang percaya hanya dapat dilakukan dengan iman pada kuasa firman dan kuasa Roh Allah. Mungkin ada suatu saat saudara tergoda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Di saat itulah saudara harus menentang hal itu dengan firman-firman kebenaran, agar jangan sampai jatuh terjerumus. Sebagai contoh, apabila ada tawaran yang kelihatan baik, namun cara yang dilakukan untuk mendapatkannya adalah melakukan dosa. Disinilah iblis menggoda untuk menjerumuskan hidup orang percaya. Selama kita hidup di dunia ini, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, maka segala godaan iblis akan terus datang untuk menghancurkan iman dan menjerumuskan hidup kita. Yang ketiga, mendekat pada Allah. Bagaimana caranya untuk mendekat pada Allah, saudara? Yaitu terus mengisi hati dan pikiran kita dengan firman-firman Alkitab kebenaran. Semakin kita terus mempelajari firman, semakin kita mengerti dan mengenal Allah. Semakin iman kita bertumbuh dan semakin kita kuat untuk menghadapi segala tantangan dan cobaan hidup yang menjerumuskan. Keselamatan Tuhan bukan hanya mencakup pada hal tunduk pada Allah dan melawan iblis, namun akan timbul hasrat hati yang telah dirubah oleh Roh Allah untuk terus memiliki hubungan yang kuat dengan Allah setiap hari. Yang keempat, mentahirkan tangan. Saudara, di Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 30 ayat 19-20, diperintahkan bahwa imam-imam yang melayani orang-orang Yahudi haruslah membasuh tangan dan kaki mereka sebelum masuk ke kemah pertemuan dengan Allah atau masuk ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Yesus Kristus adalah imam besar yang telah membersihkan kita, orang-orang percaya, dari hukuman dosa. Dan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka harus datang pada Allah dengan pengakuan dosa dan menerima Yesus sebagai juru selamat sehingga mereka akan dibersihkan dari noda dosa. Yang kelima, mensucikan hati. Saudaraku, orang-orang beriman harus terus menjaga kesucian akan hasrat, tujuan, pikiran, serta hati mereka. Yang keenam, menyadari kemalangan. Saudara seiman, ini merupakan suatu kondisi jiwa atau hati seseorang yang hancur di hadapan Tuhan akan segala dosa yang telah diperbuatnya. Tanpa kasih dan pertolongan Tuhan, maka tidak akan ada harapan baginya. Yang ketujuh, berduka cita dan meratap. Hal ini berarti berduka cita dan meratapi dosa dan kesalahan di hadapan Allah yang diikuti dengan pertobatan. Dosa memisahkan hidup manusia dari hadapan Allah yang suci. Pertobatan akan dosa haruslah dilakukan dengan kesungguhan hati saudara dan dalam permohonan doa agar Tuhan menguatkan iman dari segala godaan dosa setiap hari. Yang kedelapan, merendahkan diri.
Merendahkan diri di hadapan Allah atas kesucian, keagungan, kebaikan, dan kasih karunia-Nya. Allah yang begitu tinggi, Allah yang adil dan sempurna, serta penuh pengampunan. Kita menyadari bahwa tak ada yang melebihi kesucian dan keagungan-Nya. Apabila kita benar-benar mengerti ini semua, maka kita akan merendahkan diri kita di hadapan-Nya. Hal ini juga berarti kita masih dapat menikmati apa yang Tuhan berikan adalah karena semata-mata kasih-Nya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita banggakan, namun kita harus terus-menerus mengucap syukur. Saudaraku seiman, hidup untuk menjadi orang-orang beriman yang taat tidaklah mudah. Penuh dengan pengorbanan, di mana kita harus memisahkan diri kita dari hal-hal duniawi yang dapat menjerumuskan iman. Ini bukanlah berarti bahwa kita tidak peduli pada kehidupan orang lain di dunia ini. Kita harus terus menjadi contoh bagi orang lain, hidup dalam kekudusan dan selalu berdoa bagi orang lain. Kita pun harus siap melayani setiap saat untuk menolong mereka yang membutuhkan, sejauh itu tidak melanggar firman Tuhan. Kita perlu pimpinan dan kuasa Roh Kudus, saudara. Suatu tugas dan karunia yang besar bagi kita, yaitu untuk menyebarkan berita keselamatan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia, menunjukkan pada orang lain bahwa ada harapan akan kasih Allah dan kekekalan hidup. Ada jalan untuk pertobatan dan pengampunan dosa bagi mereka yang mau menerimanya dalam iman, sehingga mereka dapat hidup bebas dan menerima kasih karunia dan kebenaran Allah, serta dapat berjalan dan hidup dalam rencana Allah dalam Kristus Yesus yang agung dan dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, mungkin hal ini menjadi suatu renungan bagi kita saat ini atau minggu ini. Apakah ada orang yang harus saudara doakan saat ini? Apakah ada orang yang harus saudara berkati? Mari saudaraku, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Allah Bapa di sorga yang penuh kasih, dimuliakanlah Engkau Bapa dalam ucapan doa kami. Terpujilah Engkau Allah yang agung dan suci. Kembali kami datang padamu Bapa dalam pimpinan Roh Kudus. Kami mengucap syukur akan kasih karunia dan pengampunan-Mu Bapa bagi kami. Biarlah apa yang telah kami dengar dan pelajari menjadi renungan iman kami minggu ini Bapa. Kiranya hal ini boleh menjadi suatu yang terus membangun iman kami Allah. Pimpin hati dan pikiran kami Roh Kudus, agar selalu setia dan taat pada firman Alkitab. Sehingga kami terus boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Di dalam nama Yesus Kristus yang kudus, kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mengikuti video ini. Apabila pelajaran ini memberkati saudara, saya mohon saudara bagikan pada orang lain, agar menjadi berkat bagi mereka. Silakan subscribe untuk mengikuti video berikutnya. Saya berdoa agar Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan keluarga, dan sampai berjumpa kembali di video Suara di Bukit berikutnya. Terima kasih, Tuhan berkati.